Hari ini sebenarnya nggak scripted dan gue nggak tahu gue mau ngomong apa. Ada Mbak Audrey di sini. Ditodong guys. Jadi anggap aja reels ini akan sedikit panjang, which is I don't know berapa lama. Mbak Audrey, gue pengen nanya dong. Ini pertanyaan yang sebenarnya personal. Anyway, Gue ngecas nggak nih sekarang nih? Kalau personal kan berarti hitungannya lo konsul dong. Oh iya benar. Gimana jadinya? Lo nggak bisa ngecas karena biayanya nanti tertanggung sebagai biaya endorsement masuk ke channel gue mahal. Saya nggak butuh masuk ke channel Anda. Nggak butuh. Ya udah, ngapain kalian masih nonton sampai sekarang nih? Sudah, tutup saja. Udah skip. Gue kasih waktu 1, 2, 3. Udah, tutup. Skip. Udah. Ngapain lo masih di sini? Ya udah, nanti dia mau. Nanya-nanya aja nih. Gue ngerasa, gue mengamati pola di dalam diri gue ketika misalnya gajian nih. Nominal numbers-nya tuh sebenarnya nggak kecil. Ya. Tapi gue kayak Pamer. 4 digit. 4 digit 2.000 dong. Sama kayak tukang parkir di depan. Gue udah bilang gak ada faedahnya, skip. Ya itu dokter BPJS sih bayarnya 2.000 beneran. Oh, iya, Abaikan. bener. Maaf. Itu realita. Anyway, gue ngerasa dengan angka itu, gue baru ngerasa safe kalau 80% itu gue simpan. Oke. Rasanya harus simpan itu buat masa depan. Oke. Rasanya gue harus bersiap-siap bersiaga. Oke. Ini nanti gimana kalau buat Laura pendidikan ini Yes. kurang dan lain sebagainya. Yes. Menurut lo ini kira-kira ada hubungannya dengan trauma finansial gue nggak sih? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Gimana? Jadi kalau misalnya memang ada nih bentukannya yang memang perlu lo biayain gitu kan. Ada Laura, ada kegiatan lainnya, ada kuliah, ada segala macam. Tapi mungkin yang akan menjadi perlu dilihat bahwa apa yang terjadi kepada, kalau psikologi kan balik lagi ya, hubungan dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Ketika itu tidak ada masuk dalam standar itu, seberapa besar kondisi finansial itu mempengaruhi hubungan dengan diri lo sendiri, orang lain maupun lingkungan. Contoh misalnya, lo jadi cranky sama Mbak Lucy, jadi cranky nih sama istri gitu kan ya. Nah, jadi kayak 79% nih yang bisa gue tabung nih gitu kan ya. Which is nggak make sense. Tapi kalau misalnya tiba-tiba cuma jadi 10%, itu kan sesuatu yang make sense nih. Iya. Gitu. Bahwa oh iya ya, ini memang sesuatu yang signifikan banget. Tapi kalau misalnya berkurangnya misalnya 2%, 3%, but it is really disturbing you, berarti ada rigiditas. Iya. Fleksibilitasnya nggak ada. Nah, kalau ya apa yang kita lihat di trauma adalah dari segi somatic experiencing, trauma itu salah satu konteksnya bikin lo ngerasa lo nggak punya option. Jadi kalau dalam bahasanya CBT adalah black and white thinking banget kalau orang-orang dengan trauma. Jadi fleksibilitasnya jadi rendah. Pokoknya kalau gue nggak saving berapa 80% lah ya. 80%, 90% gitu ya, gue miskin. Atau kalau gue nggak saving 80%, gue, ini menarik nih, gue adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. So it's getting into your character, getting into your safety, tidur jadi mulai terganggu. Nah kalau udah mulai lihat kayak gitu, boleh deh dilihat nih dinamikanya sampai financial trauma atau enggak. Yang perlu mungkin lo cek gitu ya Mas, bahwa kan karena balik lagi dengan pekerjaan kita, otomatis awareness kita jadi lebih tinggi. Jadi regulasinya lumayan bisa ada. Jadi mungkin nggak jadi traumatic disorder, tapi palingnya kita tahu nih, kok kalau 75 gue udah mulai nggak asik ya. Dan kita mulai mungkin meditasi kah, mulai ngobrolin kah, mulai misalnya dalam terapi-terapi berpasangan. Oke nih, kalau 80% adalah angka yang lo mau kejar, berapa sih adjustment rate-nya? 5%, 10%, kalau masih masuk dari situ, ya udahlah, nggak usah terlalu banyak. Salah satu bentuk yang perlu lihat juga adalah kalau lo misalnya udah ngitung nih, di tengah bulan nih, ini kita syuting tuh tanggal 23, misalnya lo gajian tanggal 30, terus lo udah mulai lihat nih, kayaknya nggak dapet nih. Kalau angka 80% lo biasa itu, lo nggak dapet. And then lo jadi kayak, oke, gue harus manjang-manjangin klien misalnya. Atau harus ngambil semua apapun yang ditawarkan sampai hari lo sakit. Nah, itu juga jadi salah satu. Betul. Gitu. Tapi kalau gitu berarti solusinya bukan nambahin duit lebih banyak biar bisa saving, bukan begitu? Nggak selalu begitu. Karena kan kebanyakan orang yang takut kalau itu kurang, maka solusinya adalah nambahin nominal. Betul. Dari segi
finance, segi dari personal finance. Tapi kalau dari financial psychology, kita nggak cuma melihat angka, tapi kita ngelihat thoughts apa yang muncul, kita ngelihat emosinya apa, I see. regulasi emosinya menurunkah, kemampuan berinteraksi dengan sosial menurunkah, sama kalau dalam somatic experiencing kita ngelihat sensationnya juga. Jadi misalnya nih, kalau aku bisa nabung tadi angkanya berapa mas? 80% ya? Misal 80%. Misal 80% ya. Kalau gue bisa nabung sekitar 80%, anggap gampang deh. Misal gaji 1 juta, pokoknya gue bisa nabung 800.000, gue akan fine. Tapi begitu gue cuma bisa nabung 750.000, gue ngeliat lo, si Jimmy jam tangannya baru. Iri. Ya, Tapi kalau gue bisa nabung 800.000, oh baru Jim jam tangan lo. Gue biasa, sehingga ini kan alternate kemampuan relasi aku dengan orang lain. Ketika misalnya duduk kita ngopi, asalnya jam tangan baru bro gitu. Tapi ketika gua nggak bisa nabung si 750.000 atau 800.000 itu, nggak usah lah. Kayak terus ngeliat lo kayak, wah tas baru nih Jim gitu, boleh kali beli. Atau jadi kritikal sama orang lain, bisa kritikal sama pasangan. Kamu kok sekarang makannya tempe goreng, kenapa nggak tempe kukus aja? Jadi itu yang kita lihat. So it affects banyak hal begitu ya? Banyak hal. Jadi ketika ngelihat, kalau sampai sekarang ya, diagnostik tuh belum ada tuh, diagnosis financial trauma tuh belum ada. Benar, belum ada. Jadi belum bentuknya adalah kita ngelihatnya apakah sampai ke PTSD. Tapi kalau dari segi traumatologi, kita ngelihatnya ada nggak nih sih aspek-aspek yang mempengaruhi hidup lo gitu. Misalnya kayak contohnya, lo paham gitu mas bahwa kok gue kayak punya financial anxiety ya. Mungkin kalau orang yang belum paham dan nggak punya awareness-nya, mereka ngelihatnya kayak, lu aja yang boros, bukan gua yang anxious. Lu pakai skincare mahal-mahal sih gitu jadinya. Cuci muka aja orang pakai air biasa aja kok, nggak masalah gitu kan. Jadi balik lagi, ketika orang belum kenal, belum aware dengan traumanya, it's always others people's fault. Ingat itu ya, ketika orang nggak kenal traumanya, it is always others people's fault. Dalam bos. Jadi kalau gue nyalain pemerintah karena gue harus nabung, bener nggak nih Mbak Audrey? Kan always others people. Punten. Bye-bye.